Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita dari R3 akan mendiskusikan terkait semua topik dari mata kuliah kajian kebahasaan, yaitu ada topik 1 terkait asal-usul bahasa, topik 2 terkait bahasa manusia dan hewan, topik 3 terkait bunyi bahasa atau fonologi, topik keempat terkait struktur bahasa, yang topik kelima struktur bahasa, yang keenam, topik 6, peran dan fungsi bahasa di era industri 4.0 dan abad 21, dan topik 7 terkait bahasa dan otak manusia, dan itu adalah topik terakhir yaitu bahasa dan otak manusia. Nah, sebelum kita memulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silakan kepada teman-teman untuk berdoa. Doa selesai. Baiklah, diskusi pertama saya persilahkan kepada kelompok yang akan membahas terkait topik pertama yaitu asal-usul bahasa. Pada kelompok yang bersangkutan silahkan diberikan waktu. Saya serahkan kepada kelompok. Baik, izin bertanya moderator. Silahkan. Baik, di sini saya Rizky Septrianto dengan NIM 91 akan bertanya mengenai materi asal-usul bahasa. Di sini saya akan bertanya yaitu jelaskan konsep bahasa. Terima kasih moderator. Sama-sama. Baiklah, diserahkan kepada kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari Rizky Septrianto. Izin menjawab moderator. Silahkan. Saya Rani Arista dengan NIM A1D1200086 akan menjawab pertanyaan dari Rizky Septrianto mengenai konsep bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata. Maaf, saya ulangi. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Bahasa merupakan sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Reni. Bagaimana Saudara Rizky atas jawabannya? Baik, terima kasih atas Saudara Reni. Ini telah menjawab pertanyaan saya. Baik, disilakan kepada kelompok lainnya yang akan mengajukan pertanyaan. Izin berjawab. Silakan, Talia. Baiklah. Nama saya Talia Cahyana Bila Nenggolan, NIM A1D1201113. Saya akan bertanya mengenai topik 1, yaitu asal-usul bahasa. Pertanyaannya yaitu, jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa. Baik, disilakan kepada anggota kelompoknya yang akan menjawab pertanyaan dari Talia. Izin menjawab, moderator. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Talia Cahyana Bila. Yang pertanyaannya yaitu jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa. Baik, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Nah, untuk fungsinya, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Rizky.
Bagaimana, Saudara Talia? Terima kasih, saya paham. Baik, disilakan kepada pertanyaan selanjutnya pada anggota kelompok yang akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana anggota kelompok lainnya? Silakan mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Ya, baik, silakan Ardi. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana asal-usul bahasa berdasarkan sudut pandang teori tradisional. Baik, Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab, moderator. Silakan, Saudara Reni. Saudara Ardi bertanya, jelaskan bagaimana asal-usul bahasa berdasarkan sudut pandang teori tradisional. Asal-usul dan sejarah kemunculan ratusan tahun yang lalu. Karena kesimpang siuran dan kekurangan bukti sejarah, maka perdebatan tersebut kadang menemukan ketidakterangan. Karena membicarakan asal-usul bahasa diibaratkan seperti memperdebatkan mana yang lebih awal antara telur dan ayam. Sehingga para linguis Perancis pada tahun 1866 sempat melarang mendiskusikan tentang asal-usul bahasa. Mereka berpandangan bahwa mendiskusikan tentang bahasa adalah perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya, serta tidak bermanfaat. Seperti itu, moderator. Baik, Saudara Reni, terima kasih atas jawabannya. Silakan pertanyaan terakhir dari topik kita yang pertama ini. Izin bertanya lagi, moderator. Baik, disilakan. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, di sini saya akan mencoba bertanya kembali mengenai jelaskan bagaimana asal-usul bahasa berdasarkan sudut pandang teori tradisional. Baik, pertanyaannya silakan dijawab oleh anggota kelompoknya. Bagaimana kelompok topik pertama? Silakan dijawab pertanyaannya. Izin menjawab, moderator. Baik, disilakan. Di sini Rizky Seprianto bertanya, jelaskan bagaimana asal-usul bahasa berdasarkan sudut pandang teori tradisional. Asal-usul dan sejarah kemunculan bahasa menjadi kajian dan perdebatan yang sangat sengit sejak ratusan tahun yang lalu. Karena kesimpang siuran dan kekurangan bukti sejarah, maka perdebatan tersebut kadang menemukan ketidakterangan karena membicarakan asal-usul bahasa diibaratkan seperti memperdebatkan mana yang lebih awal antara telur dan ayam. Sehingga para linguis Prancis pada tahun 1866 sempat melarang mendiskusikan tentang asal-usul bahasa. Mereka berpandangan bahwa mendiskusikan tentang bahasa adalah perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya, serta tidak bermanfaat.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira itu moderator. Ya, nah jadi topik kita yang pertama ini tentang asal-usul bahasa bisa kita simpulkan bersama bahwa pada dasarnya bahasa ini telah berada pada 10 hingga 60.000 tahun yang lalu. Nah, asal-usul bahasa ini sempat diperdebatkan karena ibarat seperti kelompok penyaji tadi dikatakan antara telur atau ayam yang dulu. Jadi pada dasarnya kita bisa tahu bahwa intinya bahasa pada saat sekarang ini tentu saja sangat sentral atau sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial dan berkeluarga lainnya. Baiklah, kita akan lanjut kepada topik yang kedua terkait yaitu bahasa manusia dan hewan. Baik, disilakan kepada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Baik, disilakan. Saya Putri Afian, 51D12097, izin bertanya, bagaimana karakteristik dari bahasa manusia dan bahasa hewan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada anggota kelompoknya yang akan menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Putri Afia. Silakan. Di mana pertanyaannya itu bagaimana ada karakteristik hewan. Yang pertama adalah komunikasi yang digunakan hewan adalah secara tertutup, seperti yang telah di bawah. Digunakan hewan mengandung, di sini hewan menggunakan ikan atau cara komunikasi tertentu yang setiap diantaranya mempunyai ikatan dengan perilaku atau perasaan tertentu. Hal ini jelas sekali dalam tentang kajian suatu suara hewan. Yang kedua yaitu komunikatif yang digunakan hewan terikat dengan dimensi tertentu. Terikat dengan dimensi tertentu bukan untuk bahasa, di mana di sini hewan terkadang mengikuti perilaku hewan tersebut yang terkadang mengandung batasan-batasan bahasa yang terkait. Selanjutnya ada karakteristik bahasa manusia. Yang pertama yaitu displacement, yaitu di mana diartikan bahwa bahasanya bebas atau penggantiannya. Di sini misalnya seperti ciri bahasa manusia dapat berbicara tentang malaikat, surga, neraka, setan, dewa, dan lainnya. Yang kedua yaitu arbitrasisme. Ini tidak ada hubungan antara bentuk bahasa tanda dengan makna yang ditandai. Karena sifat bahasa manusia ini, setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau simbol dari sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu produktif. Ini ungkapan suatu atau kata baru secara terus-menerus untuk menggambarkan objek atau situasi tertentu. Sifat ini juga disebut dengan di mana sifat bahasa ungkap manusia dalam suatu bahasa manusia yang tidak terbatas. Yang keempat ada kultural transmisi, di mana di sini diartikan bahwa bahasa manusia mewarisi bentuk tubuh dari kedua orang tua kita, bahasa mereka dalam budaya maupun dalam bahasa sehari-hari yang digunakan. Yang kelima, ciri yang kelima yaitu realiti, di mana artinya bahasa manusia terbentuk pada dua tingkatan yang disebut pada di mana suatu bahasa yang ketika memiliki unsur-unsur gabung yang ditimbulkan menggunakan suatu makna. Itulah pemaparan jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Fityami. Bagaimana atas jawabannya, Saudara Putri?
Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Fetiami. Saya dapat memahami. Baik, disilakan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, moderator. Ya, baik, silakan Saudara Vika. Pertanyaannya itu, apa saja bentuk-bentuk komunikasi hewan? Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk komunikasi hewan. Silakan dijawab anggota kelompoknya. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan. Apa saja bentuk-bentuk komunikasi hewan? Bentuk-bentuk komunikasi hewan terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu suara. Suara merupakan salah satu jenis yang paling umum dari komunikasi verbal pada hewan. Sebagian besar spesies menggunakannya sebagai media untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Yang pertama ada ekspresi wajah. Jenis komunikasi ini kebanyakan ditemukan pada anjing. Ketika marah, anjing akan menyeringai dan menegakkan telinganya. Sebaliknya, saat takut, mereka akan menarik telinganya ke belakang dan membuka mulut. Yang kedua yaitu gerakan dan bahasa tubuh. Komunikasi melalui gerakan dan bahasa tubuh umum digunakan tidak hanya pada hewan, melainkan juga manusia. Meskipun menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, manusia menggunakan pula gerakan bahasa tubuh saat berkomunikasi. Beberapa lebah menari di sekitar sarang sehingga lebah lain mendapatkan sinyal di mana lokasi sarang madu berada. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga itu bau dan sinyal. Banyak hewan berkomunikasi satu sama lain melalui bau. Mereka mengeluarkan feromon untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang terakhir itu sentuhan. Untuk mengungkapkan perasaannya, simpanse akan saling menyentuhkan tangan satu sama lain. Simpanse pendatang baru akan meletakkan tangannya di mulut simpanse kepala untuk mengkonfirmasi masuknya dirinya dalam komunitas tersebut. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Vika? Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Silakan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, moderator. Baik, disilakan Elsa. Baik, saya Elsa Rayustianingsi dengan NIM 109. Ingin mengajukan pertanyaan di mana pertanyaannya yaitu apa yang membedakan bahasa manusia dan bahasa hewan? Sekian pertanyaan dari saya, moderator. Baik, silakan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Elsa. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan. Pertanyaannya itu, apa yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa hewan? Jawabannya itu, bahasa manusia itu digunakan oleh sesama manusia dan tidak dimengerti oleh hewan. Nah, bahasa hewan itu digunakan oleh sesama hewan dan tidak dimengerti oleh manusia. Nah, hewan berkomunikasi dengan menyampaikan pesan-pesannya melalui gesturnya. Pesan tersebut bisa bertujuan untuk menyampaikan alarm tanda bahaya, apresiasi perbuatan baik seperti membantu hewan lain dalam situasi berbahaya dan lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Elsa? Terima kasih, saya dapat memahaminya. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Saudara Mayang. Saya Mayansari dengan NIM A1D1200090 ingin bertanya, berikan contoh cara berkomunikasi dari hewan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada kelompok yang akan menjawab pertanyaannya. Izin menyampaikan jawaban, moderator. Silakan Saudara Elsa. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan
dari Saudari Mayang tadi. Contoh komunikasi dari hewan yang pertama yaitu ada paus. Paus adalah contoh hewan yang menggunakan gelombang suara untuk berkomunikasi. Mereka memiliki satu lagu paus yang akan diulangi setelah interval reguler untuk menyampaikan bahaya, penderitaan, kebahagiaan, peringatan, dan juga lainnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu terdapat pada kucing. Kucing menggunakan berbagai suara untuk menyampaikan pesan kepada sesamanya. Saat kucing mengarahkan telinganya ke depan, ini menunjukkan keramahan dan perhatian. Namun, ketika telinganya tegak dan sedikit ke belakang, kucing tersebut berusaha memperingatkan kucing lain akan adanya bahaya. Nah, jika kucing menarik tubuhnya, maka kucing itu sedang merasa percaya diri dan siap menyerang. Kucing juga saling meringkuk untuk menunjukkan kasih sayang. Itu saja jawaban dari saya, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, Saudara Mayang? Baik, moderator, jawabannya bisa dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, pada topik yang kedua ini kita sudah selesai membahasnya. Kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu bunyi bahasa atau fonologi. Silakan kepada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok topik 3.